Halo Sobat JKN, selamat datang di program Talk About JKN. Nah, untuk tema kita kali ini Sobat JKN, kita akan membahas mengenai pengendalian gratifikasi di BPJS Kesehatan dengan narasumber kita, Bapak, silakan. Baik, halo Sobat JKN, nama saya Gilang Ramadan Suarto. Untuk saat ini saya diberikan amanah oleh BPJS Kesehatan sebagai Kepala Bagian SDM, Umum dan Komunikasi di kantor cabang Sorong. Oke Pak, sebagaimana yang kita tahu BPJS Kesehatan kan merupakan salah satu instansi pelayanan publik. Betul. Di mana kepercayaan masyarakat merupakan satu hal yang penting nih Pak, yang dibangun melalui pelayanan publik yang baik dan transparansi. Oke, baik Bapak. Pelayanan yang baik itu kan seharusnya membuat masyarakat juga tenang Bapak ya. Nah, sesuai dengan tema kita kali ini mengenai pengendalian gratifikasi di BPJS Kesehatan, menurut Bapak nih sebagai Kepala SDM di BPJS Kesehatan, Bapak memandang gratifikasi itu sebagai apa sih? Baik, terima kasih Mbak Rini sama Mbak DJ. Pertanyaannya bagaimana BPJS Kesehatan ya memandang gratifikasi ini sendiri. Jadi kalau di kami itu ataupun saya mengartikannya bahwa gratifikasi itu merupakan akar dari korupsi. Sehingga mumpung dia masih menjadi akar, jadi kita jangan biarkan dia tumbuh. Nah, kenapa bilang akar? Karena ketika kita menjadi pelaku baik pemberi atau penerima gratifikasi, artinya akan mulai muncul sikap-sikap sifat mental yang kurang baik. Contohnya nanti bakal muncul mental pengemis, kemudian jadi menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan, ataupun budaya-budaya itu yang tidak seharusnya atau tidak boleh masuk dalam sistem pelayanan publik. Karena ketika budaya-budaya itu tumbuh, ataupun itu menjadi hal yang lumrah, maka secara otomatis maka pelayanan publik yang akan diberikan oleh BPJS Kesehatan itu menjadi tidak maksimal. Seperti itu. Jadi kalau terkait dengan gratifikasi, yaitu kita harus mengendalikan dan kita tidak boleh menerima gratifikasi. Seperti itu. Oke, tapi Bapak, kan saya rasa sebenarnya gratifikasi itu pasti ada di mana saja Bapak ya. Betul. Oke, kalau menurut Bapak sendiri jenis-jenis gratifikasi itu ada apa saja sih Bapak? Nah, pasti banyak nih jenisnya gitu. Jadi menarik nih. Kita mungkin mengacu ke ketentuan ya. Kalau dalam ketentuannya itu yang dimaksud dengan gratifikasi itu dalam arti luas adalah pemberian, baik itu dalam bentuk barang, uang, diskon, rabat, maupun fasilitas lainnya. Jadi itu pengertiannya. Terkait dengan jenis-jenis gratifikasi, ya tadi sesuai pengertian adalah pemberiannya. Tapi sebenarnya gratifikasi itu bisa dipisahkan menjadi dua. Yaitu ada gratifikasi yang wajib dilaporkan, ada yang tidak wajib dilaporkan. Nah, pada prinsipnya yaitu sebenarnya gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan jabatan atau kewenangan yang kita emban. Sedangkan untuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan yaitu yang tidak berkaitan. Misalnya pemberian, misalnya teman-teman di dalam keluarga ada paman ataupun ada tante kasih hadiah, yang paman atau tante itu ya bukan mitra fasilitas kesehatan, bukan siapa-siapa ya dalam keluarga, itu tidak perlu wajib dilaporkan. Tetapi kalau misalnya teman-teman misalnya bermitra atau dengan fasilitas kesehatan, melakukan memproses perjanjian kerjasama, tiba-tiba setelah perjanjian kerjasama dilakukan antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan, kemudian dari pihak fasilitas kesehatan, oknum pihak fasilitas ada yang memberikan sesuatu, ibaratnya misalnya uang lah atau barang ataupun voucher dan lain, dalam artian sebenarnya itu cuma sebagai bentuk terima kasih, tapi itu adalah salah satu yang harus kita laporkan atau bahkan harus kita tolak. Seperti itu. Oke Pak, tadi kan Bapak bilang berarti jenis gratifikasi ada dua, yang wajib dilaporkan dan tidak wajib dilaporkan. Nah, pertanyaannya kalau di BPJS Kesehatan sendiri tuh penerapan pengendalian gratifikasi itu gimana Pak? Ya, ini menarik nih, dan ini harus diketahui oleh Sobat JKN bahwa di BPJS Kesehatan itu sebenarnya kita juga memiliki ketentuan atau peraturan direksi yang
mengacu kepada undang-undang terkait tindak pidana korupsi ya, yang dari KPK. Jadi kalau pengelolaan atau pengendalian gratifikasi di BPJS Kesehatan itu dilakukan dari tingkat pusat, tingkat wilayah, sampai ke tingkat cabang. Nah, jadi itu memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. Contohnya di kantor cabang lah, atau yang ada di kota Sorong inilah. Jadi untuk seluruh kantor cabang BPJS Kesehatan ada yang namanya unit pengendalian gratifikasi atau unit pengendali gratifikasi. Jadi itu adanya di bagian saya, di bagian SDM umum dan komunikasi. Jadi ketika ada pegawai yang terindikasi atau bahkan contoh yang paling simpel, ketika ada pegawai yang memberikan materi atau memberikan sebagai narasumber di suatu instansi yang sebenarnya itu berkaitan dengan apa yang disampaikan, berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya, kemudian dia diberikan honor oleh penyelenggara, itu sebenarnya dia bisa menolak dulu. Tetapi ketika memang ada suatu keadaan yang dia tidak bisa menolak, untuk sementara, jadi bisa diterima sementara, disimpan dulu, dan harus dilaporkan ke KPK melalui unit pengendali gratifikasi di kantor cabang. Itu paling lama 30 hari itu harus laporan KPK, tapi muaranya itu bisa bersumber dari atau dilaporkan terlebih dahulu ke unit pengendali gratifikasi, dalam hal ini bagian umum. Kemudian juga itu kalau yang bersifat yang kita tahu sendiri dan kemudian dilaporkan. Yang menarik itu teman-teman, ketika mungkin ada dari masyarakat ya, ada dari masyarakat ataupun dari stakeholder lain yang melihat adanya dilakukan praktik gratifikasi di mana baik itu pemberi ataupun penerimanya itu dari pegawai BPJS Kesehatan, ini bisa juga dilaporkan. Kan kalau mau dilaporkan di kantor cabang sebenarnya bisa, tapi kalau Bapak Ibu atau Sobat JKN itu pengen melaporkan dengan biar identitasnya tetap terlindungi, maka bisa melaporkan lewat website BPJS Kesehatan, dalam hari ini wbs@bpjskesehatan.go.id gitu. Jadi kalau nggak salah ini saya nggak hafal, itu ada nomor teleponnya juga. Nomor teleponnya itu bisa dilaporkan di 0811 80 10 2424 seperti itu. Nanti kita catat Bapak ya. Ya. Bapak tadi kan Bapak sudah menyebutkan jenis-jenis gratifikasi nih. Ada nih yang saya pengen tanyakan. Tadi kan Bapak disebut mengenai barang. Nah, barang ini apa termasuk makanan juga? Karena kan seperti yang kita tahu nih, umumnya tuh orang tuh pasti memberikan makanan. Nah, makanan tersebut harus kita apakan ini? Kita terima, kita bagi, atau kita kembalikan kepada peserta tersebut? Baik. Jadi gratifikasi dalam bentuk makanan. Bisa aja. Jadi makanan itu bisa jadi salah satu jenis pemberian gratifikasi ya. Cuman kalau di BPJS Kesehatan itu sendiri ada perlakuan memang terkait dengan makanan, atau lebih tepatnya dengan pemberian yang masa kadaluarsanya atau cepat rusak lah. Jadi sebenarnya pada prinsipnya apapun itu, baik itu makanan atau yang lain, ketika kita menerima sesuatu yang terindikasi sebagai gratifikasi, kita harus tolak. Intinya kita harus tolak. Namun ketika memang ada suatu keadaan, contoh ketika orang atau oknum pelakunya memberikan gratifikasi itu pada saat kita tidak ada di tempat, mungkin dititipkan ke orang lain, kemudian tiba-tiba ada di meja kita ataupun di rumah dan lain-lain, otomatis kan kita nggak bisa menolak kan? Jelas. Ya, artinya ketika peristiwa ataupun kejadian seperti itu terjadi, kita pasti akan mencari tahu, dan kemudian kalau masih bisa dikembalikan, kembalikan. Itu yang kedua, kembalikan. Kalaupun ternyata tidak bisa dikembalikan ataupun kita tidak mengetahui itu dari siapa, apalagi ini pertanyaannya dalam bentuk makanan ya. Jadi makanannya itu bisa kita lihat, makanannya itu bisa disumbangkan mungkin kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, tapi yang harus diingat, harus didokumentasikan. Setelah didokumentasikan, dilaporkan melalui unit pengendali gratifikasi yang ada di kantor cabang. Seperti itu perlakuannya, Mbak DJ.
Baik, berarti memang harus kita tolak. Dan kalau Mm-mm. kita nggak tahu ya terima, tapi kita cari tahu dulu nih. Terus Mm-mm. kalau misalnya kita memberikan dokumentasi, itu jelas penting Bapak ya, Mm-mm. sebagai bukti bahwa kita tidak istilahnya memanfaatkan hasil dari yang Betul. diberikan tersebut. Oke, baik. Berarti memang sekecil apapun harus tetap dilaporkan ya Pak? Tadi yang dibilang tadi, ada pemberian yang wajib dilaporkan, ada yang tidak wajib dilaporkan. Seperti itu. Oke Pak, tadi kan ditanya Kak DJ kan dalam bentuk makanan nih Pak. Mm-mm. Kalau misalnya dalam bentuk uang kan sekarang tuh kan kayak lumrah tuh Pak, sudah membantu terus dikasih uang terima kasih, itu menurut Bapak seperti apa Pak? Ya, inilah yang harus kita luruskan ya, terkait dengan di mana-mana mungkin dianggap pelayanan publik itu ketika kita melakukan sesuatu setelah selesai ada uang terima kasih, ya itu nggak boleh lah teman-teman. Jadi itu memang nggak boleh, itu nggak sesuai. Jadi sebenarnya saya pernah mendengar ya dari salah satu ahli hukum ya yang mengatakan bahwa sebenarnya gratifikasi ataupun korupsi itu bukan budaya sebenarnya. Jadi yang membuat itu menjadi budaya karena kita menganggap itu hal yang biasa. Tapi yang harus kita lakukan dari sekarang yaitu membangun mindset bahwa ketika hal itu dilakukan maka itu adalah hal yang tidak baik. Jadi jangan menganggap itu sebagai suatu yang biasa. Karena ketika kita menganggap suatu biasa ya itu akan jadi budaya. Tapi ketika kita menganggap itu bukan suatu hal yang biasa dan tidak boleh dilakukan, maka ya budayanya pasti akan bergeser. Jadi tidak ada lagi yang setelah mendapatkan pelayanan publik, ya ini ucapan terima kasih gini. Dan ini yang harus kita tegaskan ya Sobat CKN, bahwa di BPJS Kesehatan, pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan, baik itu mungkin pengurusan administrasi di kantor, ataupun mungkin nanti ada interaksi dengan petugas BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan, itu semuanya tidak ada biaya sama sekali. Jadi apapun yang Sobat JKN terima pelayanan dari BPJS Kesehatan itu gratis tanpa biaya. Apalagi nih yang menarik nih, ini karena berbicara masalah biaya ini saya jadi teringat nih. Sekarang tuh banyak SMS, benar ya? Adapun yang tiba-tiba masuk link, Anda mendapatkan bantuan dari BPJS Kesehatan. Nah, ini masih berkaitan lah dari pengenalan gratifikasi ya. Berita-berita hoax dan lain-lain itu tidak ada ya. Jadi BPJS Kesehatan itu tidak pernah memberikan undian ataupun hadiah. Yang paling penting gini, kalau teman-teman dapat link seperti itu ataupun dapat informasi seperti atau lagi di telepon, pertama yang harus teman-teman lakukan itu jangan langsung percaya. Silakan semua informasi terkait dengan BPJS Kesehatan itu paling tepat itu silakan lihat, cek ada di BPJS Kesehatan di IG ya, IG resmi itu yang paling update lah di IG resmi BPJS Kesehatan, itu bisa dicek di BPJS Kesehatan RI, ataupun kalau informasi yang resmi itu bisa juga dicek di website resmi BPJS Kesehatan. Nah, sekarang tuh yang lagi marak-maraknya itu terkait dengan penipuan rekrutmen BPJS Kesehatan ya. Jadi kalau untuk rekrutmen BPJS Kesehatan semua dilakukan secara terpusat melalui aplikasi itu di rekrutmen BPJS Kesehatan. Jadi itu memang webnya udah tersendiri. Jadi balik lagi ke terkait dengan gratifikasi. Jadi BPJS Kesehatan tidak pernah menerima atau meminta imbalan apapun terhadap proses maupun pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Jadi kalau sampai ada orang-orang ataupun oknum-oknum yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan dan meminta uang, apalagi menjanjikan sesuatu, itu pasti hoax. Jadi silakan dicek di kanal-kanal BPJS Kesehatan yang resmi. Seperti itu. Bapak, betul nih tadi kan yang Bapak sebutkan mengenai uang nih. Terus bagaimana tuh Pak kalau misalnya ada nih peserta di telepon katanya dari petugas BPJS Kesehatan terus menagihkan tunggakannya. Gimana itu Pak? Betul apa tidak? Ini pembahasan kita dari pengendalian gratifikasi sampai yang berita-berita hoax ya nggak apa-apa lah. Ini masih agak berkaitan lah. Jadi Sobat JKN, memang kita harus pandai-pandai memilah informasi yang ada di ataupun yang berkembang saat ini. Memang ada di BPJS Kesehatan itu ada yang namanya fungsi telecollecting ya. Jadi
atau telekolektor. Ya, jadi melakukan penagihan iuran ataupun peserta itu melalui telepon. Ya, jadi teman-teman ketika mungkin menerima telepon seperti itu, ya silakan teman-teman pilah dulu atau Sobat JKN pilah dulu dan ya tinggal dengar apakah memang Sobat JKN merasa ada iuran yang menunggak atau tidak. Itu dulu. Ketika memang merasa, oh ada. Kedua, apa yang dilakukan atau yang diminta oleh petugas telekolektor. Kalau seandainya petugasnya mengarahkan Bapak Ibu untuk membayar sesuai dengan alur atau ketentuan, artinya lunasi tunggakan melalui kanal-kanal pembelajaran, misalnya melalui mohon maaf ya, Indomaret ataupun bank ataupun ATM yang lain yang memang sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu memang berarti itu bukan penipuan atau hoax, tapi itu memang dari fungsi telekolektor. Tapi kalau yang nelpon udah mengarahkan, oh Bapak harus transfer dulu sekian biar Bapak dapat pelayanan, atau Bapak Ibu mungkin bayar uang muka dulu sekian, transfer ke nomor rekening pribadi dan lain-lain, itu pasti penipuan. Dan kalau ada yang seperti itu, balik lagi, silakan laporkan atau email ke wbs@bpjskesehatan.go.id. Tapi kalau memang mungkin agak repot untuk email, silakan datang ke kantor BPJS Kesehatan. Seperti itu. Oke, berarti memang Sobat JKN sendiri harus pintar Bapak ya dalam memilah dan memilih berita mana Betul atau sekali. informasi mana yang benar-benar itu informasi dari BPJS Kesehatan. Gini Pak, kan tadi Bapak sudah jelaskan mengenai pengendalian gratifikasi di BPJS Kesehatan. Terus kan ada nih Pak, selain gratifikasi, contohnya kayak suap dan pemerasan. Perbedaan dari ketiganya itu apa Pak? Oke, baik Mbak Rini. Jadi memang orang terkadang masih sering bingung ya, apa itu pemerasan, apa itu suap, sama terakhir apa itu gratifikasi ya. Jadi ini memang orang kalau melihat atau mengartikan ini ya semuanya sama aja. Mungkin orang bilang, oh itu korupsi, itu terima uang. Jadi sebenarnya kita bisa lihat dari ciri-cirinya. Kalau yang dimaksud dengan pemerasan, artinya itu ada ada sifat aktif. Artinya pemerasan itu berarti ada seseorang yang meminta sesuatu untuk biar orang lain itu memberikan uang lah ibaratnya. Jadi situ sifatnya aktif. Artinya ada permintaan, itu pemerasan. Kalau yang satunya lagi apa? Suap. Kalau suap itu sifatnya transaksional. Artinya dia memberikan sesuatu, kemudian dia mengharapkan sesuatu. Contohnya, karena ini bicara BPJS Kesehatan lah, contohnya misalnya di negara Konoha ada suatu fasilitas kesehatan yang ingin bekerja sama dengan ibaratnya BPJS Kesehatan gitu, asuransi itu BPJS Kesehatan. Tapi karena mungkin persyaratannya nggak bisa dipenuhi, akhirnya dia memberikan sesuatu dengan harapan bahwa perjanjian kerjasamanya ini bisa terlaksana. Jadi itu ada sifat transaksional. Dia mengharapkan sesuatu. Itu yang disebut dengan suap. Pintar. Jadi gini, kalau yang terakhir gratifikasi. Ya udah tahu. Kalau gratifikasi itu pasti sifatnya pasif. Artinya gratifikasi itu pasti dia kayak pemberian hadiah. Jadi udah tidak ada apa-apa, udah terjadi mungkin ya, contohnya misalnya aktivitas itu udah berlalu. Jadi mungkin kita bermitra, udah berlalu sekian bulan berapa, terus tiba-tiba udah selesai, misalnya dalam proses pengadaan barang dan jasa lah. Proses pengadaan barang dan jasa udah selesai, kemudian udah dibayar vendor, kemudian dari BPJS Kesehatan untuk dapat barang atau jasanya, ini udah selesai. Tapi setelah itu dari salah satu mungkin dari oknum penyedia itu memberikan sesuatu sebagai ucapan terima kasih. Itu kan sebenarnya nggak akan berpengaruh terhadap peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya, tapi itu akan berpotensi membuat ke proses bisnis selanjutnya ataupun kepada alur-alur kerja sebelumnya yang membuat seseorang itu menjadi tidak objektif. Jadi artinya hal-hal semacam itu akan merusak sistem. Sehingga pengendalian gratifikasi itu sangat penting dilakukan di BPJS Kesehatan. Seperti itu. Berarti memang perbedaannya banyak dan sebenarnya bisa kita kendalikan dan spesifikasikan Bapak ya. Ya.
Ya, baik Bapak. Mm-mm. Seberapa jauh sih komitmen BPJS Kesehatan dalam mengendalikan gratifikasi Mm. untuk menjaga kepercayaan masyarakat? Oke. Begini Sobat CKN, sebelum saya menjawab sejauh mana komitmen, saya pengen berbagi kisah sedikit terkait dengan ini yang terjadi di BPJS Kesehatan. Jadi di tahun lalu, ini juga sudah tersampaikan sampai di KPK, jadi ada di salah satu daerah di Indonesia, di mana ada salah satu duta BPJS Kesehatan atau pegawai BPJS Kesehatan yang berada di fungsi pelayanan kesehatan. Artinya dia bermitra dengan uh, fasilitas kesehatan atau pemberi fasilitas kesehatan. Jadi pada saat dia pulang ke rumah ataupun kembali ke rumah, itu tiba-tiba tuh dia melihat ada apa ya, sebungkus kantong plastik hitam di pagar. Nah, setelah dibuka, ternyata di dalamnya ada uang 100 juta rupiah. Nah, ini kan pegawainya nggak tahu nih, ini siapa yang ngasih. Untungnya di rumah tersebut tuh ada CCTV, sehingga bisa dilihatlah bahwa ternyata ada oknum, ini oknum ya, tidak saya mengartikan bahwa seluruh petugas ataupun yang berada di fasilitas kesehatan melakukan ini, tapi ini ada oknum dari fasilitas kesehatan tertentu yang memberikan uang ini. Itu bisa dilihat dari plat atau nomor polisi dari kendaraan yang dia gunakan. Jadi ketika ditelusuri, dapatlah oknum yang memberikan ternyata berasal dari salah satu fasilitas kesehatan. Setelah ditahu, maka yang bersangkutan segera melaporkannya kepada unit pengendalian gratifikasi di kantor cabang ya di BPJS itu. Dan kemudian ditindaklanjuti dan kemudian bersama-sama dengan tim untuk menuju ke oknum yang diduga memberikan hal tersebut. Setelah disitulah adanya proses dan lain-lain, akhirnya diketahui motifnya apa untuk memberikan itu karena ternyata ada salah satu harapan biar ada terjadi kemitraan dan lain-lain. Namun dengan tegas bahwa dari pihak atau pegawai BPJS Kesehatan mengembalikannya kepada itu dan semuanya terdokumentasikan dan kemudian dilaporkan kepada KPK bahwa hal tersebut sudah dikembalikan. Jadi dari kisah yang saya bagikan tadi sebenarnya sudah dilihat sejauh mana komitmen dari pegawai BPJS Kesehatan. Dalam artian itu adalah peristiwa yang sebenarnya tidak diketahui siapa-siapa, tidak dilihat oleh orang banyak, tetapi dengan integritasnya pegawai tersebut maka dia melaporkan dan mengembalikannya. Dan ini yang menjadi komitmen dari pegawai atau duta BPJS Kesehatan terkait dengan pengendalian gratifikasi, ataupun suap, ataupun kecurangan lainnya yang dapat merubah mental ataupun budaya yang tidak baik di BPJS Kesehatan. Jadi kalau mau ditanya sejauh mana komitmen BPJS Kesehatan terkait pengendalian gratifikasi, itu sangat tinggi. Adanya keseriusan, telah ada sistem ataupun tim-tim yang bangun dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah itu kita tetap sudah ada ketentuannya. Dan kalau dibilang ini berkaitan dengan integritas, karena kalau di BPJS Kesehatan ada yang namanya integritas itu adalah DNA BPJS Kesehatan. Jadi artinya kita terus berkomitmen untuk melakukan pengendalian ini dan yang paling penting kami berkomitmen dari BPJS Kesehatan untuk menolak atau stop gratifikasi dan kami juga menghimbau kepada semua sobat CKN dan kepada semua masyarakat bahwa pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan apapun dalam bentuk apapun itu adalah gratis tanpa biaya. Sehingga mudah-mudahan apa yang kami berikan atau kami komitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat itu dapat menjadi ibadah sekaligus dapat membantu orang lain. Karena dengan gotong royong semua tertolong. Ya, seperti itu. Nah, Sobat CKN, berarti kalau besok-besok menemukan tindakan gratifikasi, segera laporkan ya. Oke, baik Bapak. Mungkin masih ada yang ingin Bapak sampaikan kepada Sobat CKN? Yang tadi aja,
Jika terima gratifikasi, tolak atau laporkan. Jadi stop gratifikasi. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Dan sampai bertemu lagi Sobat JKN di program Talking berikutnya. Dah.